wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mata kuliah Statistika Inferensial pertemuan 1 tentang pengantar statistika inferensial. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmadilah. Nama saya Dini Hayati. Nama saya Dela Oktavian Ramadhani. Materi yang pertama itu ada definisi. Statistik berasal dari kata state, artinya negara. Statistik menggambarkan keadaan suatu negara, sehingga statistik dapat berupa data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, deskripsi, dan sebagainya. Dengan itu, statistika adalah ilmu pengetahuan tentang bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan suatu data. Materi selanjutnya itu ada peran statistika. Peran statistika dalam penelitian, yang pertama, statistik digunakan untuk menentukan ukuran sampel yang representatif. Yang kedua, menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Yang ketiga, menganalisis data dan menguji hipotesis seperti korelasi uji T, regresi, dan ANOVA. Dan yang terakhir, menyajikan data secara sistematis agar mudah dipahami. Materi selanjutnya ada jenis-jenis statistika. Yang pertama itu ada statistika deskriptif. Statistika deskriptif merupakan suatu metode yang berhubungan dengan pengumpulan atau penyajian data sampai memberi informasi yang berguna. Dalam statistika deskriptif ini tidak ada proses generalisasi atau penarikan kesimpulan hipotesis. Selanjutnya ada statistika inferensial, yakni metode yang berhubungan dengan analisis data pada sampel untuk digunakan untuk menggeneralisasikan pada populasi. Diadakan pendugaan parameter, membuat hipotesis, serta melakukan pengujian hipotesis tersebut sehingga sampai pada kesimpulan yang berlaku umum. Nah, kemudian statistika inferensial ini memiliki dua jenis juga. Yang pertama ada statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Kalau statistika parametrik ini adalah statistik yang mensyaratkan data berskala interval atau rasio, yang dimana sampelnya diambil secara acak, datanya berdistribusi normal, dan memiliki varians yang homogen. Kalau statistika non-parametrik, yaitu bersifat bebas, sebaran, dan lebih sering menggunakan skala nominal dan ordinal, yang secara umum memang tidak berdistribusi normal. Proses penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah. Menetapkan masalah penelitian berdasarkan kesenjangan antara teori dan fakta. Kedua, kajian teori. Mengkaji teori dan penelitian terdahulu sebagai dasar penyusunan penelitian. Ketiga, penentuan sampel. Menentukan populasi dan sampel yang mewakili objek penelitian. Keempat, penyusunan dan uji instrumen. Menyusun instrumen penelitian serta menguji validitas dan reliabilitasnya. Kelima, pengumpulan data. Mengumpulkan data dari sampel menggunakan instrumen yang telah diuji. Keenam, penyajian data. Menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, atau deskripsi. Ketujuh, analisis data. Menganalisis data menggunakan metode statistik untuk menguji hipotesis. Kedelapan, pembahasan. Menginterpretasikan hasil analisis dengan mengaitkannya pada teori. Yang ke-9, kesimpulan dan saran. Menarik kesimpulan serta memberikan saran berdasarkan hasil penelitian. Jenis-jenis skala pengukuran. Yang pertama, skala nominal atau klasifikasi, yaitu skala pengukuran untuk membedakan dan mengelompokkan data. Kedua, skala ordinal atau ranking, yaitu skala untuk membedakan dan mengukur data. Yang ketiga, skala interval, yaitu skala dengan jarak nilai yang sama tanpa nol mutlak. Yang keempat, skala rasio, yaitu skala dengan jarak nilai yang sama dan memiliki nol mutlak. Selanjutnya adalah materi populasi dan sampel. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit-unit atau individu-individu yang karakteristiknya akan diteliti. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang karakteristiknya hendak digunakan atau diteliti. Sampel yang baik adalah sampel yang representasinya atau yang mewakili.
Tujuan diambilnya sampel dalam penelitian adalah karena jangkauan terlalu luas atau banyak sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pengambilan data pada anggota semua populasi. Teknik-teknik sampling adalah teknik atau cara pengambilan sampel dari populasi sampel yang akan menjadi dasar sumber data yang kemudian diteliti dan kemudian dikenakan atau digeneralisasikan pada populasi. Manfaat pengambilan sampel dalam penelitian diantaranya adalah yang pertama, menghemat waktu untuk penelitian, yang kedua menghemat biaya penelitian, yang ketiga memperluas ruang lingkup penelitian, yang keempat mampu menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan sampel adalah yang pertama mendefinisikan populasi penelitian, yang kedua menentukan kerangka sampel yang dimungkinkan, yang ketiga menentukan teknik sampling atau metode penentuan sampel, yang keempat melakukan proses sampling dengan teknik berbagai, yang terakhir melakukan cek kembali pada proses pengambilan sampel dan memastikan tidak ada kesalahan. Berikut adalah teknik-teknik dalam pengambilan sampel secara probabilitas yang dapat digunakan dalam penelitian. Yang pertama, teknik random sampling. Teknik acak sederhana tepat digunakan apabila populasi bersifat homogen. Pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada pada populasi. Yang kedua, teknik sampel stratifikasi. Teknik pengambilan sampel dengan cara stratifikasi digunakan apabila populasi memiliki karakteristik tidak homogen dan berstrata. Strata dalam hal ini bersifat secara proporsional. Yang ketiga, teknik sistematik. Teknik sampling sistematik merupakan teknik pengambilan sampel yang berdasar pada urutan dari anggota populasi yang sebelumnya telah diberikan nomor urut. Dan yang terakhir, teknik sampling cluster. Kadangkali peneliti tidak mengetahui secara pasti karakteristik populasi yang menjadi subjek penelitian. Teknik-teknik dalam pengambilan sampel non-probabilitas. Yang pertama, pervasive sampling. Pada penggunaan pervasive sampling, kriteria spesifik atau pertimbangan yang ditentukan oleh peneliti digunakan untuk dasar penentuan atau pengambilan sampel. Yang kedua, kuota sampling. Teknik kuota sampling adalah penentuan sampel suatu populasi dengan sudah menentukan terlebih dahulu jumlah sampelnya. Dan yang terakhir adalah teknik snowball. Teknik snowball merupakan teknik penentuan sampel dengan cara berangkat. Lalu masuk ke kesimpulan, statistika inferensial adalah cabang statistika yang digunakan untuk menarik kesimpulan dan membuat keputusan tentang suatu populasi berdasarkan data sampel. Melalui estimasi dan pengajuan hipotesis, statistik inferensial membantu memprediksi kondisi populasi dengan mempertimbangkan ketidakpastian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.